Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke dalam refleksi seri Semangat Guru 2. Refleksi kali ini adalah mengenai refleksi motivasi dan merdeka belajar. Salam kenal, saya Atik Puspitarini dari UPT SD Negeri 236 Kabupaten Gresik. Tujuan dari refleksi kali ini adalah merefleksikan materi yang telah dipelajari dalam seri Semangat Guru 2. Kemudian, tujuan selanjutnya adalah mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja guru dan dampak terhadap merdeka mengajar. Kemudian, pengaruh motivasi bagi siswa dan berdampak pada merdeka belajar. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri dalam mengerjakan serangkaian aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi jadi kunci karena motivasi adalah energi yang dibutuhkan dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi apapun untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi jika dilihat dari kategorinya maka dibagi menjadi dua, yakni motivasi berdasarkan konten serta motivasi berdasarkan proses. Berdasarkan konten maka motivasi itu menjelaskan sebagai suatu jenis kebutuhan manusia yang penting dipenuhi sehingga mempengaruhi tindakan seseorang. Sedangkan motivasi berdasarkan proses adalah suatu pola perilaku yang menghasilkan tindakan dalam mencapai suatu tujuan. Motivasi berdasarkan konten. Di sini manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia yang berbasis pada perkembangan meliputi kebutuhan aktualisasi diri. Sedangkan yang berdasarkan kekurangannya, maka manusia memiliki kebutuhan harga diri, kebutuhan relasional, kebutuhan rasa aman, serta kebutuhan fisiologis. Sedangkan dalam motivasi proses, manusia termotivasi mencapai suatu tujuan yang ditetapkannya sendiri. Manusia memiliki nilai, kemudian mengembangkan akan memiliki suatu keinginan, emosi, di mana keinginan dan emosi ini akan diaplikasikan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkannya. Kemudian dari tujuan itu, maka manusia akan melakukan suatu respon berupa tindakan atau perilaku atau kinerja. Selanjutnya, setelah melakukan suatu aksi, maka manusia akan menerima konsekuensi atau menerima umpan balik dan melakukan refleksi ulang. Nah, dari sini akan melihat lagi apakah tujuannya sudah tercapai atau belum. Sehingga dalam motivasi proses, maka serangkaian dari tahapan-tahapan ini akan wajar dilakukan. Nah, kemudian dari refleksi ini, hal baru apa yang saya pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar? Dilihat dari sudut pandang guru, maka setelah kita memiliki motivasi, kinerja guru akan semakin meningkat. Guru juga bisa terhindar dari stres sehingga merdeka mengajar akan dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan dari sudut pandang siswa, maka siswa akan tahan terhadap kesulitan yang dihadapinya selama proses belajar. Kemudian siswa juga akan terhindar dari stres sehingga merdeka belajar bisa berjalan dengan baik. Bagaimana lembar aksi 1 membantu untuk melatih motivasi saya? Di sini dari isian lembar motivasi 1, maka kebutuhan diri bisa terpetakan dengan baik berdasarkan diagram Maslow berupa piramida tersebut. Kemudian motivasi dapat dikembangkan berdasarkan tujuan pengembangan diri dan yang terakhir dengan adanya strategi umpan balik berkelanjutan menjadi tolak ukur untuk meningkatkan motivasi kita sendiri. Tips untuk pengajar dalam mengelola motivasi dan menerapkannya dalam merdeka belajar, di sini ada 3 yang bisa saya simpulkan dari refleksi kali ini, yaitu pertama,
memulai aksi dari diri sendiri. Setelah kita beraksi, kita juga harus berkolaborasi dengan guru lain dalam melakukan refleksi. Selanjutnya, untuk menambah wawasan kita serta menumbuhkan motivasi yang ada, maka kita bisa bergabung dengan komunitas guru atau praktisi pendidik atau praktisi dalam Merdeka Mengajar untuk dapat memperoleh gambaran motivasi dan cara penerapannya dalam menerapkan Merdeka Mengajar. Dari sini ketika kita sudah memulai dari diri sendiri, maka lambat laun rekan-rekan kita diharapkan juga akan mengikutinya. Sekian refleksi pemaparan dari saya terkait dengan semangat belajar 2. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.